Metodologi penelitian kuantitatif. Pengertian desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. Atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Kewenangan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban masyarakat desa. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi, mengawasi kegiatan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat, memilih dan dipilih kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa. Masyarakat desa berkewajiban untuk membangun diri dan lingkungannya, mendorong terciptanya kegiatan pemerintah desa, pembangunan pemberdayaan masyarakat yang baik, mendorong terciptanya situasi aman, nyaman, dan tentram, memelihara nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan gotong royong, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25, bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen, pembantu pimpinan disebut staf. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki kewenangan yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Kepala desa berwenang untuk memanfaatkan teknologi serbaguna, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan secara partisipasi, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengusulkan struktur organisasi tata cara pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Dan menjadi seorang pemimpin harus melaksanakan hal yang penting, menjadi panutan bagi masyarakat, menjadi perintis, menjadi penyelaras, menjadi pembudaya. Tapi berbeda dengan masyarakat yang ada di desa kilometer 3. Mereka beranggap bahwa hukum tua yang ada di desa kilometer 3 tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak pendapat dari masyarakat bahwa hukum tua yang ada di desa kilometer 3 seringkali pilih kasih, tidak memperhatikan kondisi dari masyarakat yang ada. Bahkan kata dari beberapa masyarakat, gaya pemerintah yang ada di desa sering dianggap pilih kasih kepada masyarakat. Bahkan waktu lalu, hukum tua pernah viral di sosial media karena pernah ikutan adu ayam atau biasa disebut nyabung ayam.
dan direkam oleh salah satu masyarakat yang ada, namun proses hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah itu hilang seperti ditelan bumi, dan masih banyak lagi aduan dari masyarakat mengenai sifat dan gaya kepemimpinan dari hukum tua. Banyak masyarakat berharap agar bisa mendapatkan teguran dari atasan, seperti bupati maupun presiden, untuk mengatur atau menegur para aparatur pemerintah yang hanya mementingkan pribadi atau kelompok tertentu. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dan masyarakat pada desa. Melakukan pendekatan-pendekatan gaya kepemimpinan sesuai dengan yang ada di masyarakat, maka akan secara otomatis diterima dan dicerna oleh perangkat desa maupun masyarakat. Dengan demikian, perangkat desa akan mengerti akan tugasnya dan dapat menyelesaikannya dengan baik dan berdampak pada kinerja yang baik. Dampak gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan prestasi yang diraih ternyata memang menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Gaya kepemimpinan dianggap sesuai jika seorang pemimpin mampu memaknai situasi dan kondisi pada wilayahnya, apakah wilayahnya masih pedesaan atau semi-urban. Dengan demikian, pemimpin dapat menentukan gaya kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa mengenai bagaimana harus tetap menerima kecenderungan yang disampaikan oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut bagian dari proses menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan visi misi. Saran untuk bagi kepala desa. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa sudah sesuai dengan situasi dan kondisi dan letak geografinya, atau hanya untuk kepentingan diri sendiri bukan masyarakat. Namun diharapkan bagi pemimpin kepala desa untuk lebih memperhatikan hal terutama terkait dengan sumber daya manusia dan masing-masing desa yang dipimpin agar tidak monoton dan dapat berkembang. Pemimpin harus bisa tegas dan dengan para perangkat terkait dengan kinerjanya yang masih terbilang tertinggal, dengan melakukan bimbingan lebih agar dapat terus mengupgrade kinerjanya sehingga pencapaian tujuan tidak membutuhkan waktu.